Hello men, jadi di video rumus Excel penting banget untuk planner maintenance ini ada yang bertanya dari Sela Ovia 7992. Bang mau tanya persiapan apa saja yang dibutuhkan buat kerja di bagian logistik tambang? Buat fresh graduate apalagi yang mau ambil jalur FHDP bang, terima kasih. Oke, yang pertama sudah jelas adalah adaptasi ya untuk orang-orang sekitarnya, untuk circle-nya, logistik, bahkan harus semuanya harus beradaptasi dengan semua orang yang ditambang biar kerja tuh enak, jadi informasi cepet dapatnya. Dan yang kedua adalah kalian harus tahu bahwa kerja di tambang ini kan jam kerjanya tinggi ya. Biasanya untuk logistik nih kayak plan, yaitu 13 hari kerja, 1 hari off. Berarti mau 2 minggu dulu baru 1 kali off atau 1 kali libur. Dan sebulan itu cuma dapat 2 atau 3 kali libur ya, karena jam kerjanya 13/1 seperti itu. Dan cutinya sendiri itu ada yang per 3 bulan dan ada juga yang per 6 bulan. Nah, oke, jadi itu yang kalian harus terima bahwa jam kerja kalian itu tinggi ya, nggak seperti yang kerja-kerja di kota, tapi sesuai dengan apa yang kalian terima ya ini ya. Dan yang ketiga adalah mental ya. Ini jelas harus mentalnya tebal ya, karena di tambang nih ya cukup dibajarin aja karena jam kerja tinggi, terus kerjanya dalam hutan, nggak nggak ketemu orang lain, cuma itu aja ketemunya. Cuma nggak semua tambang ya, cuma paling banyak tambang tuh ya pasti di dalam hutan. Ada juga yang di pulau, betul-betul di pulau ya, jadi nggak bisa kemana-mana, harus perginya naik kapal untuk perkampungannya tuh mau beli sesuatu seperti itu. Jadi cukup diwajarin aja kalau orang-orang tambang ada yang tipenya suka cepet panas ya, dipancing sedikit panas ya diwajarin aja karena stres. Oke, yang penting mental, tahanin aja mental ya, karena ya harus kita sadarin ya, nggak semua lingkungan pekerjaan tuh bagus ya, ada yang kurang ya. Cuma ya buang aja yang kurang-kurangnya, ambil yang bagus-bagusnya aja biar cepet belajarnya. Oke, terima aja itu keadaannya. Setelah itu ya jangan ragu untuk nanya ya. Kalau nggak tahu ya nanya aja, walaupun terlihat bodoh ya, tetap nanya aja. Nggak tahu nanya, nanya, nanya. Siapkan pulpen sama kertas. Nah itu senjata kalian untuk para pekerja baru ya. Aku dulu kayak gitu juga. Kertas sama pulpen. Nah itu setiap mungkin yang penjelasannya kurang paham, aku catat pokoknya. Biar kedepannya nggak nanya-nanya terus. Kalau nyatat pakai HP kan kayaknya kurang sopan gitu ya. Kok dilihatnya? Walaupun pakai HP tinggal direkam enak tuh. Tapi pakai pulpen sama kertas adalah senjata untuk orang yang baru belajar. Tuh. Terus nanya lincah ya. Lincah. Maksudnya inisiatifnya harus ada untuk kerja nih. Kadang kalau sudah dilihat rajin, tuh lincah ya, terus cepet tanggap. Wah itu kontrak kalian bakal aman, bakal dipanjang terus. Terus untuk jenjang karir ya, apalagi komunikasi ya, lincah, cepet tanggap, dikasih informasi, setelah itu komunikasi kalian bagus. Nah itu jenjang karir kalian cepat naik, apalagi jika mbaknya lulusan D3 atau S1 ya, itu bakal lebih cepat lagi naik lagi. Untuk grade grade di gajinya juga bisa cepet naik. Oke mbak, semoga bisa menjawab. Bye bye. Oh iya, satu lagi kalau bisa sih ini ya, kalau bagian mbaknya masuk bagian admin ya pinter-pinter apa ya, cepet ngetik lah. Karena kan banyak tuh yang harus di input ya. Kayak pengeluaran barang, surat jalan, pemasukan barang, terus purchase requestnya, pre-ordernya. Nah itu banyak tuh. Jadi kalau bisa keahlian ngetiknya ditingkatkan. Setelah itu kalau bisa Excelnya juga harus bagus ya. Kalau memang si ditambang ini sistemnya
belum pakai sistem yang berbayar, misalnya kayak SAP dan yang lainnya kan banyak yang berbayar tuh. Kalau Excel kan masih gratis. Nah, usahakan biasanya kok pinter Excel tuh ke SAP-nya enak tuh, karena sudah terbiasa ya untuk sistem-sistem logistiknya. Kalau kalian punya sertifikat SAP itu lebih baik lagi ya. Oke. Nah, tuh ini untuk kalau misalnya Mbak masuk ke bagian storeman, nah itu harus paling nggak cepet mengenalin part ya, walaupun nggak harus semuanya ya, paling nggak misalnya tahulah disklat. Nah, tuh terbayang tuh, oh disklat tuh modelnya kayak gini lah. Ya walaupun nggak semuanya harus dihafal ya, paling nggak tahulah bentuk-bentukan disklat. Karena namanya logistik ya, main di barang ya. Setelah itu apalagi kok di tambang itu unitnya itu mereknya beda-beda nih. Ada yang Volvo, Hitachi, Komatsu. Wah itu puyeng lagi itu. Oke, semoga bisa membantu. Bye-bye.